warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan mentor saya Profesor Imam Robandi. Ini saya dan Prof Imam berasal dari Republik Ngapaker ya, dari Kebumen ya. Itu momentum yang menggelikan ya beberapa waktu di Jepang itu, terikat terus itu karena saya pegangin begini sakit gigi, yang satu bawa tas itu. Padahal kalau Bapak dan Ibu tahu kalau dengan Pak Imam itu tidak boleh alasan apapun ya, kecuali harus dilaksanakan. Jadi pindah jalur itu di Jepang tidak terlalu sederhana. Walaupun itu stasiun di Tottori ya, Prof? Iya, di Koyama. Itu di Koyama ya. Habis belanja itu. Betul ya, saya teringat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga selalu sehat ya. Insya Allah ini puasa malah menyehatkan kita ya, dan kerja-kerja tetap produktif ya. Jangan sampai puasa ini kemudian menyurutkan kerja kita. Justru dengan banyaknya ibadah kita, hidayah akan tercurah dan kemudian kita akan semakin produktif ya. Ibu dan Bapak yang berhormati, izin saya akan share screen ya. Saya cari dulu di mana ini. Jadi saya dengan Pak Imam Robandi sudah cukup lama ya berinteraksi, karena beliau juga waktu itu sebagai salah satu narasumber atau salah satu aktivis di Perserikatan Muhammadiyah, sehingga saya sering bersama beliau melaksanakan tugas-tugas perserikatan ya, Prof Imam ya. Betul. Wah, pagi-pagi udah pakai rumus ini. Gimana Pak? Enggak, ini sederhana nih, enggak pakai rumus ini. Pokoknya jangan sampai pakai rumus. Iya. Ini bincang-bincang sederhana ini ya, tidak terlalu, saya kira tidak merupakan tayangan yang rumit ya, karena ini tayangan-tayangan kultum. Langsung lapar, Prof. Sudah belum ya Bapak Ibu? Sudah ya, Pak? Sudah Ya. nampak. Sudah, Prof. Baik, karena berbicara soft skill ya, bagi siswa-siswa kita vokasi ini ada kaitannya atau erat kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri ya. Di mana problem-problem kita selama ini di dalam melaksanakan pembelajaran atau penyiapan siswa-siswa vokasi kita itu kadangkala tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Visi kita di sekolah-sekolah vokasi, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi, biasanya atau pada umumnya itu masih menimbulkan apa yang kita sebut sebagai broken link ya, antara visi atau keinginan kita di dunia pendidikan ini dengan kebutuhan-kebutuhan ya, dari dunia industri ya. Kebutuhan-kebutuhan apa? Kebutuhan keterampilan, di mana dunia usaha dan dunia industri atau masyarakat pada umumnya, stakeholders kita itu menuntut banyak keterampilan ya, yang secara holistik harus dikuasai oleh para lulusan siswa-siswa vokasi kita, baik di menengah maupun yang tinggi ya. Nah, oleh sebab itulah kita penting Bapak dan Ibu semuanya untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan industri masa kini ya, atau apa yang jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya dan juga stakeholders kita dari dunia pendidikan ini, yang mana kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu ya dari waktu ke waktu semakin tinggi tuntutannya, dan dari tuntutan itu kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Nah, kalau di perguruan tinggi itu ada Bapak dan Ibu yang menjadi dosen tahu banget ya, bagaimana kita itu kemudian merespon perkembangan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, kebutuhan stakeholders eksternal atau para pengguna alumni itu
dengan mulai mengadaptasi ya apa yang kita sebut sebagai outcome based education atau outcome based curriculum ya. Di mana di dalam kurikulum itu kita sesuaikan ya, kita buat profil terlebih dahulu, profil dari siswa atau mahasiswa yang kita luluskan seperti apa. Nah, karena itu harus menanggulangi atau mengatasi problem-problem broken link antara dunia pendidikan dan dunia usaha industri, maka profil dari lulusan itu harus kita identifikasi melalui melalui eksplorasi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri ya. Dan kita gali di sana seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut skill yang harus dikuasai oleh para siswa kita. Ya, pada sisi lain kita juga perlu membekali siswa dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Oleh sebab itulah di dalam kurikulum berbasis outcome ya, itu di sana akan setelah profil lulusan itu kita buat, di mana profil itu kita duga nanti dapat sesuai dengan kebutuhan pasar, maka baru kita breakdown ya menjadi satuan-satuan kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian keterampilan yang itu kita pakai untuk membekali siswa-siswa kita. Nah, kalau itu di perguruan tinggi ya, saya kira di sekolah menengah kejuruan juga melakukan adaptasi-adaptasi yang selama ini kita kenal dengan misalnya dual system. Ya. Tapi sayangnya dual system ini ya di mana sekolah itu menyelenggarakan pembelajarannya separuh di industri, separuh di sekolah ya. Sebetulnya ini merupakan satu langkah yang strategis ya untuk mengatasi broken link antara visi kita di dunia pendidikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia usaha, dunia industri, masyarakat ya atau stakeholders lain ya. Ini sebetulnya cukup efektif ya. Karena anak-anak kita, siswa-siswa kita, mahasiswa kita yang memperoleh pendidikan di sekolah atau kampus ini kemudian dikomplementasikan dan separuh waktu mereka untuk melaksanakan pendidikan di industri atau di masyarakat luas atau di lingkungan stakeholders yang membutuhkan tenaga kerja dari kita sebagai penghasil dari tenaga kerja baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di lingkungan sekolah-sekolah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya gambar ini ya. Gambarnya tidak pakai rumus lah Pak Prof Imam, tidak pakai rumus, gambar ya gambar. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ini menurut saya ya, kita kalau ceramah-ceramah sudah tidak lagi lah pakai industri 4 karena ini sudah terminated di 2020 ya, sudah selesai. Jadi kita tidak lagi pakai industri 4, tapi sekarang ini diduga ya, ini sudah masuk ke industri 5 ya mulai tahun 2020. Dan industri 4, industri 5 itu sebetulnya apa sih ya? Nah, mereka itu sebetulnya sekedar apa? Teknologi fabrikasi atau teknologi manufacturing ya, manufacturing technology. Jadi sekedar teknologi fabrikasi yang diberlakukan oleh dunia industri ya. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan pencetus ini, istilah-istilah industri 4 dan segala macam ya. Dari Jerman mereka mengatakan ya itu memang istilah yang kami ciptakan ya di lingkungan industri ya. Dan oleh karena industri-industri yang baru ini menggunakan seri ya 4.0 dan 4.0 dan seterusnya, maka industri yang baru pun kemudian juga mengikuti dari industri 4 ke industri 5. Nah, kalau kita lihat industri 4 yang sudah selesai di tahun 2020 itu mereka fully automatic ya. Jadi satu proses industri yang dilakukan dengan menggunakan kerja-kerja digitalisasi sehingga menjadi full otomatis, dan ini berimplikasi kepada penanganan di dalam dunia industri itu didominasi sepenuhnya oleh mesin. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di industri 4 ini mesin-mesin itu full mendominasi. Nah, agaknya atau sepertinya orang kemudian atau
pegiat ya dunia industri, para pakar dunia industri, para pelaku industri tepatnya, itu merasa banget ya bahwa industri 4 itu tidak memberikan kesempatan ya pada manusia untuk untuk ikut terlibat di dalam proses-proses produksi. Oleh sebab itu kemudian diintrodusir konsep-konsep industri 5 atau industri 5.0 itu dengan pendekatan personalisasi. Dan ini diperkirakan dimulai 2020, jadi ini sudah berumur 5 tahun, mungkin sudah hampir selesai ya. Oleh sebab itu nanti Bapak dan Ibu kalau ceramah-ceramah disarankan menggunakan industri 5 ini ya. Dengan tiga aspek atau 3 pilar ini ya. Jadi industri 5 itu 3 pilar. Nanti kita berbicara ini untuk mengidentifikasi. Sebetulnya kalau sudah seperti ini, industri 5 itu, kita itu sebagai pelaku dunia pendidikan, baik menengah maupun perguruan tinggi vokasi, itu mau berbuat apa? Ya. Mau berbuat apa? Itu pentingnya kita mengidentifikasi terlebih dahulu, ya, teknologi fabrikasi yang dipakai oleh industri. Ya. Mereka mengidentifikasi atau memberikan informasi bahwa pilar dari industri 5 itu menyangkut pertama adalah human centricity, kemudian sustainability dan resilience. Ya. Sustainability itu menyangkut keberlangsungan atau wawasan hijau ya pada semua urusan-urusan fabrikasi produk. Resiliensi adalah menjaga keseimbangan antara keluaran dan pasokan dari bahan-bahan yang mereka buat. Dan yang menarik ini adalah ada pendekatan human centric ya. Apa itu pendekatan human centric ya? Human centric manufacturing adalah pendekatan di mana mesin-mesin itu sudah tidak bisa lagi mendominasi kegiatan industri. Jadi ada porsi yang seimbang ya, antara 50% adalah pekerjaan mesin dan 50% sisanya adalah pekerjaan manusia. Jadi Bapak dan Ibu, di era seperti ini, pertanyaannya kan, lantas kalau seperti itu yang terjadi, kita membekali kompetensi keterampilan pada anak-anak kita, apa bentuknya? Nah, yang masih jadi problem ya. Jadi banyak dari informasi-informasi yang disebarkan oleh kalangan industri itu menyebutkan bahwa ya memang masih belum jelas ya keterampilan apa saja yang diperlukan itu masih belum jelas. Bayangkan yang sudah jelas saja kita sulit ya mengantarkan anak-anak kita agar tidak menimbulkan broken link ya. Dengan kata lain kita juga sulit mengantarkan anak-anak kita agar kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Apalagi ini ya human centris ini, di mana kita masih belum jelas jenis pekerjaan apa yang nantinya akan bisa kita bekalkan ya. Yang sesuai dengan pendekatan industri 5 ya, ini human centric, di mana kerja-kerja industri sekarang ini berbagi dengan kerja-kerja manusia. Jadi bisa tidak lagi fully automatic dan partial automatic, di mana sebagian dari mereka, sebagian dari operasi-operasi yang dijalankan oleh industri adalah dilakukan oleh manusia. Jadi manusia di sini kira-kira ya, ini baru diperkirakan membutuhkan keterampilan antara lain di sini beberapa dari industri mereka menyebutkan ada coordination between hands and sense. Jadi keterampilan dari manusia di dalam mengkoordinasikan diri antara kerja-kerja sektor yang ada di sana dengan hands-on activity kita, dengan tangan kita dan otak kita. Kemudian juga menentukan kesalahan-kesalahan yang tidak dan ketidaknormalan ya. Jadi kira-kira itu kompetensinya seperti itu ya, creative thinking ya, kemudian idea generation. Jadi ini keterampilan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Unplanned maintenance, jadi maintenance yang tiba-tiba dan seterusnya dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja ya, yang tentu di dalamnya itu juga ada unsur-unsur soft skill-nya ya. Ada unsur-unsur soft skill. Tapi tentu kita tahu semua bahwa pendidikan vokasi ya, yang kita selenggarakan itu memerlukan tidak hanya ya,
technical skill, tapi juga nanti kita lihat juga soft skill. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kesenjangan kita dengan dunia usaha dan dunia industri yang paling besar kita rasakan adalah ini Bapak dan Ibu, para kepala sekolah SMK merasakan banget ya. Jadi kesenjangan antara pendidikan vokasi dan ini bukan pendidikan vokasi nih. Ya, maksudnya di sini adalah pendidikan vokasi di dunia industri ya. Ini sahurnya telat jadinya pendidikan vokasi. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini dunia industri. Jadi ada kesenjangan. Ya. Sistem ganda pendidikan vokasi di kampus-kampus dan sekolah-sekolah dan pendidikan vokasi di dunia industri yang kita sebut sebagai sistem ganda ini masih belum efektif. Ya kalau kita lihat SMK kita, ya kemudian pendidikan vokasi di perguruan tinggi itu mereka masih menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menempatkan di industri itu hanya untuk keperluan magang, ya, praktek industri, ya, atau apapun namanya, ya, yang waktunya mungkin hanya 1 semester. Ya, termasuk juga di dalam kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar yang kemarin diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang lalu, itu juga tidak mampu ya untuk menyeimbangkan penyelenggaraan sistem ganda antara penyelenggara pendidikan di lembaga pendidikan maupun di dunia industri itu masih belum seimbang. Kenapa? Ya sekali lagi ini mungkin ada political consideration atau apapun namanya ya yang dikeluarkan oleh regulator. Masih belum memungkinkan sistem ganda ini berlangsung secara efektif. Yang kedua, relasi industri dan dunia ekonomi, perbankan dan seterusnya dengan kita sebagai lembaga pendidikan itu masih sangat lemah. Ya. Dan ini belum dijamin sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan. Sekalipun sudah ada instruksi presiden tentang revitalisasi pendidikan vokasi yang itu mewajibkan atau meminta seluruh stakeholders yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk terlibat ya melakukan revitalisasi terhadap pendidikan vokasi, tapi kenyataan di lapangan relasi kita dunia pendidikan itu dengan dunia industri sangat lemah ya. Ini Bapak dan Ibu merasa, saya punya mahasiswa di program S2 Magister Pendidikan Guru Vokasi, mungkin mudah-mudahan ada yang join on di sini. Ya, yang mereka semuanya para guru SMK dan sebagian besar dan para kepala sekolah. Ketika saya tanya, betul enggak relasi antara kita SMK dengan dunia industri itu lemah? Wah, mereka jawabnya emosional. Betul. Buktinya kalau kita misalnya memiliki sekolah vokasi yang terkait dengan pendidikan otomotif ya, yang mengantarkan anak-anak kita memiliki keterampilan di dalam keterampilan teknis di dalam melakukan maintenance, kemudian juga memiliki wawasan tentang dunia otomotif. Misalnya kita memiliki tujuan mengirim anak-anak kita ke dunia industri. Untuk apa? Mereka harusnya praktek produksi, ya. Harusnya memasuki unit-unit produksi, ya, memasang seker ya atau piston. Kita inginnya begitu. Ya, kemudian ada mata pelajaran yang namanya penyiapan sasis ya, termasuk cara ngecat sasis, cara menyiapkan sasis mobil dan seterusnya. Harusnya mereka praktek industri melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tapi dalam kenyataannya ketika kita mengirim mereka ke dunia industri, mereka tidak ditempatkan di situ. Bahkan mereka hanya ditempatkan di front office. Yang lebih parah lagi, mereka diberi tugas untuk membersihkan bodi mobilnya dan seterusnya ya. Kemudian hanya sekedar memindah mobil satu ke tempat yang lain. Ya. Yang lebih parah lagi, mereka kemudian diminta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak terkait, tidak connected ya dengan kompetensi yang sedang kita begalkan kepada mereka. Nah, ini semua ujungnya karena keinginan dunia industri di Indonesia untuk memberikan perhatian yang besar pada dunia pendidikan vokasi di Indonesia masih lemah. Ini terasa banget ya.
terutama bagi SMK-SMK swasta ya, SMK negeri mungkin masih agak dilirik ya. Dan itu nanti berimplikasi juga pada dukungan-dukungan teknis yang dilakukan oleh industri kepada pendidikan vokasi di Indonesia. Berbeda dengan di Jerman mereka sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa industri-industri yang mereka bikin itu harus disertai dengan tanggung jawab ya, mendirikan sekolah binaan, sekolah SMK. Oleh sebab itu di Jerman ya, link and match antara industri dan dunia pendidikan vokasi sangat kuat ya, karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Nah, sementara kita masih belum ada ketentuan-ketentuan di mana industri yang dibuat mestinya harus bisa industri yang dibuat harus bisa berimplikasi ya kepada tanggung jawab terhadap penyiapan sekolah-sekolah vokasi ya. Nah, yang ketiga juga ada pembekalan ya. Pembekalan apa yang kita sebut sebagai transferable skill itu masih belum efektif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya menemukan ya, karena saya dikirimi oleh Kedutaan Besar Inggris beberapa tahun yang lalu buku. Ya sepertinya saat Presiden periode yang lama itu mengeluarkan impres tentang revitalisasi SMK atau revitalisasi pendidikan vokasi dibarengi dengan perintah kepada seluruh duta besar di seluruh dunia itu untuk membuat buku ya atau informasi tentang pendidikan vokasi di setiap negara. Nah, saya dikirimi oleh Kedutaan Besar Inggris yang juga Bapak Ibu bisa download ya. Kedutaan Besar Indonesia di London, saya dikirimi tentang pendidikan vokasi di Inggris. Saya baca-baca ya. Dan saya lihat perbandingannya antara pendidikan vokasi di Indonesia dan di Inggris, terutama tentang soft skill yang dikembangkan ya. Kita sepakat bahwa anak-anak vokasi yang kita didik itu harus memiliki holistic skill ya, yang terdiri dari fundamental skill dan soft skill. Fundamental skill itu ya termasuk technical atau vocational skill ya. Mereka bisa nyolder, mereka bisa masang skrup dengan baik, kemudian mereka bisa menghitung dengan tepat yang kita sebut sebagai numerical skill dan literasi ya. Jadi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi sumber-sumber bacaan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Dan jangan sampai lupa soft skill ini juga merupakan satu kemampuan yang harus kita bekalkan, yang meliputi saya kira Bapak dan Ibu juga sudah friendly banget kayak sini ya. Ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, creative thinking, kepemimpinan, prososial ya. Soft skill itu antara lain adalah mereka bisa bergaul dengan baik, memberikan manfaat secara sosial, pengambilan keputusan, empati ya, merasa memiliki perhatian dengan orang lain dan manajemen waktu. Ibu dan Bapak yang kami hormati, di bulan puasa ini saya kira bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan para mahasiswa kita untuk bisa meningkatkan soft skill kita. Ya, kita lihat saja salah satu dari ayat yang ada pada surat Al-Imran ya. Bapak dan Ibu, tujuan puasa kita itu kan meningkatkan ketakwaan kepada Allah ya, atau mengharap agar kita takwanya meningkat. La'allakum tattaqun ya. Itu satu harapan ya, agar dengan puasa itu takwa kita meningkat. Nah, sekarang kita lihat kalau kita menggunakan tafsir ayah bil ayah, maka akan kita temukan beberapa definisi takwa. Nah, ayat ini sebetulnya dipakai oleh Bapak dan Ibu itu kalau pengajian sawalan ya. Dipakainya di sana ya, karena setelah selesai puasa kemudian melihat outcome puasa. Tapi saya ingin membawakan ayat ini di hari-hari puasa kita yang masih kurang 7 atau 8 hari ini ya. Di dalam Al-Imran disebutkan wasaringu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa? Itu di ayat berikutnya disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu oleh Allah disebutkan antara lain adalah, karena masih banyak lagi ya, kemudian Ibu nanti bisa mengeksplorasi la'allakum tattaqun itu seperti apa, atau muttaqin ya, muttaqil muttaqin itu seperti apa ya. Nah, nanti bisa dieksplorasi lebih jauh. Tapi di sini di ayat berikutnya disebutkan bahwa orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, kemudian juga wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira yang pertama ini ya, yang terkait dengan menafkahkan atau berinfak dari harta kita. Kalau zakat itu kan, zakat itu apa, kewajiban kita ya, mengeluarkan harta. Kemudian kalau infak itu, dan sedekah itu, kalau infak itu mengeluarkan harta kita yang merupakan ekspresi dari kebaikan kita ya. Sedekah tidak harus dengan harta, senyum kita juga sedekah. Nah, menginfakkan harta ya, memberikan harta untuk keperluan kemajuan organisasi, keperluan pengembangan suatu komunitas ya, dan juga untuk pengembangan sektor ekonomi lemah ya, sektor ekonomi ya, agar lebih kuat dan seterusnya, itu akan sangat baik kalau kita lakukan di sembalang situasi dan kondisi. Susahnya kan kalau kondisinya tidak baik ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau tanggal 1 ini yang pegawai negeri, yang ASN, atau tanggal 25 yang bukan ASN, itu biasanya kita menerima gaji, atau yang baru memperoleh keuntungan besar dari bisnisnya, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi begitu kita mengalami kesulitan, itu yang jadi masalah. Ya. Sebab itu Allah menekankan betul bahwa mari berinfak itu dengan never ending infak. Ya. Jadi jangan sampai infak itu kita tidak sedang kesulitan tidak berinfak. Kita harus hindari ya. Sekalipun kita sulit keadaannya di tanggal-tanggal tua, bisnis kita sedang lorot, rumah sakit kita sedang tidak ada pasien, ya, kemudian juga kantor kita ya, masih belum bisa memberikan gaji, THR dan seterusnya, kita tetap berinfak ya, sesuai dengan kapasitas kita. Apalagi kalau kita memperoleh rezeki yang banyak, tentu ini harus kita laksanakan. Nah, kesenjangan ya, atau kesenjangan ya, perbedaan antara keadaan inilah yang kemudian menuntut kita untuk bisa menumbuhkan ya sifat-sifat spirit di dalam berinfak, karena kita berempati ya kepada orang lain, berempati kepada organisasi kita, berempati kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuan ya, mungkin ada UMKM yang masih belum baik ya, kita sebagai bisnismen yang memiliki perusahaan yang besar dan kuat, nah, kita memberikannya ke sana. Nah, inilah empati ini sebenarnya soft skill yang dituntut ya, dituntut merupakan dari outcome dari satu proses puasa kita. Nah, ini akan sangat baik kalau kita sadarkan kepada para siswa kita ya, jadi melalui spirit never ending infak itu kita bisa membangkitkan empati ya. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya ya. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam pengembangan soft skill itu kan ada leadership ya. Jadi ada leadership, kemudian juga cara berkomunikasi kita ya, kemudian ada prososial, ada empati, ini saya beri tanda merah itu ya, itu adalah jenis-jenis soft skill yang bisa dibangun ya melalui puasa kita. Karena puasa itu kita bisa mulai menahan amarah ya, Bapak dan Ibu yang suka-suka marah ya. Jadi jangan sering-sering marah ya. Jadi harus ditahan. Sekalipun kita itu bisa marah ya, atau sekalipun kita wajar kalau marah ya. Wajar kalau marah, tapi bagaimana kita menahan marah ketika ada satu kewajaran untuk marah, itulah yang
yang merupakan satu prestasi kita ya di dalam membangun soft skill kita. Menahan amarah itu juga soft skill, karena saya menjadi rektor itu sudah 5 tahun ya lebih ini. Ini periode yang kedua, dan pengalaman saya sangat penting ya untuk menahan marah. Padahal saya bisa marah Bapak dan Ibu. Karena saya meyakini bahwa menjadi leadership, menjadi leader ya, atau menjalankan prinsip-prinsip leadership itu antara lain adalah agar kita menjadi transformative leadership ya, atau transformative leader atau transformational leader, maka salah satunya menurut pengalaman saya adalah menahan amarah. Ini dampaknya luar biasa ya. Menahan amarah, kemudian juga tidak menyalahkan orang, bawahan kita di hadapan orang lain ya. Saya kebiasaan kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh staf saya panggil secara pribadi ya. Saya panggil ya. Mereka kita panggil saja itu sudah takut gitu ya, sudah merasa sudah gentar itu ya. Jadi tidak usah kita marah ya. Sudah gentar. Nah, dengan cara-cara yang pendekatan yang welas asih dan seterusnya itu akan sangat produktif ya dampaknya ya. Ini juga soft skill yang harus kita bekalkan pada anak-anak kita, karena ini juga diperlukan untuk membangun professional etik mereka nantinya ketika bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang lain ya. Wal 'afina 'anil nas. Ini bukan barang yang mudah Bapak dan Ibu ya. Makanya di puasa ini cobalah kita refleksi diri ya. Refleksi diri, kalau infak mungkin masih gampang ini ya. Infak tidak punya duit, sedang tidak punya gaji, kemudian dituntut berinfak, oke. Ya, menahan amarah masih oke, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Al-Quran itu memerintahkan kita memaafkan, bukan minta maaf. Ya. Bukan minta maaf. Kita kalau mengeksplorasi Al-Quran, hampir semuanya itu memerintahkan kita untuk memberikan wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang. Kadang kita itu mudah maaf, minta maaf mudah, tapi jangan ditanya kalau kita memberi maaf. Ora tak ngapuroni tekan turunan sing kepitu. Luar biasa, ngeri ini ya. Jadi sampai turunan ke-7 tidak akan dimaafkan. Nah, ini saya kira juga soft skill ya. Karena apa? Empati, memberikan empati pada orang lain ya. Menjalankan prinsip-prinsip leadership yang baik ya. Yang itu semuanya adalah soft skill. Nah, di bulan puasa ini sangat efektif saya kira untuk bisa memanfaatkan, bisa kita jadikan satu momentum ya untuk meningkatkan anak-anak kita agar mereka bisa meningkatkan soft skill mereka. Nah, di mana soft skill ini nanti berdampingan dengan atau merupakan komplement dari technical atau vocational skill yang menyatu menjadi holistic skill atau transferable skill yang ini sangat dibutuhkan di dunia usaha dan dunia industri. Saya yakin soft skill sampai saat ini masih menjadi pertimbangan dominan ya. Karena saya pernah ketemu GM Astra, mereka mengatakan bahwa kalau saya mewawancarai anak-anak yang mau bekerja di Astra, maka yang saya lihat pertama adalah saya tidak melihat IP mereka berapa. Tapi yang saya lihat adalah cara mereka merespon pertanyaan saya. Cara mereka jalan, gitu ya. Kalau jalannya kayak gini, ini mesti dari UGM nih. Yang jalannya kayak ini dari ITB. Sampai seperti itu ya. Itu karena mereka... Izin Prof, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh iya, ini sudah mau selesai. Baik Bapak dan Ibu, ini masih hari-hari terakhir puasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa kita selesaikan dengan husnul khotimah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi ini.